Cara belajar apapun dengan cepat. Kalau kamu ngerasa ketika kamu ingin belajar ataupun kamu pengen menguasai skill apapun itu, tapi kamu ngerasa lambat banget ketika belajar, aku buat video ini khusus buat kamu. Bayangkan, ketika kamu belajar, kamu bisa belajar dengan cepat seperti orang-orang di luar sana yang dia itu memiliki metode khusus yang mungkin kamu nggak tahu apa itu metodenya. Karena cara belajarmu itu sekarang salah yang membuat kamu itu lambat ketika belajar. Kamu pasti sering banget ngeliat orang-orang di luar sana ketika mereka belajar, mereka itu cepat banget ketika belajar, mereka itu cepat banget nangkep apa yang dia pahami di otak mereka. Sedangkan kamu mungkin ketika belajar itu rasanya lambat banget, maka dari itu video ini khusus buat kamu. Lalu kamu pun bertanya-tanya nih, apakah mereka punya metode khusus yang kamu nggak ketahui? Apakah mereka begadang dalam belajar, mati-matian dalam belajar? Maka dari itu, pada video kali ini kita akan bahas kenapa aku gagal dalam belajar apapun itu dan cara untuk cepat belajar apapun itu. Lalu, cara belajar menggunakan konsep meta learning dari buku Ultra Learning agar kamu bisa belajar dengan cepat. Kenapa ketika belajar, kamu jangan hanya merapikan time management. Kamu juga butuh fokus dan energi manajemen. Kenapa mode pesawat bisa membantu kamu cepat dalam belajar? Kita masuk ke poin yang pertama, kenapa aku gagal dalam belajar? Dan cara tercepat untuk kamu belajar apapun itu. Ketika sekolah, aku sangat gagal dengan pembelajaran. Ketika sekolah, aku malas sekali untuk belajar. Bahkan ketika sekolah, aku lebih mementingkan bermain game dibandingkan dengan belajar. Efeknya, aku baru menyesal sekarang. Efeknya, aku cuma ngabisin waktu 9 tahun hanya untuk hal yang sia-sia. Dan aku baru sadar sekarang kenapa belajar begitu penting buat kita semua. Meskipun aku menyesal, lebih baik aku terlambat belajar daripada nggak belajar sama sekali sampai sekarang. Dulu ketika aku kuliah, aku tuh ketika belajar, aku tuh rasanya malas-malasan. Ketika aku ada materi A, aku belajarnya nanti-nantian. Ketika ada tugas B, aku ngerjainnya H-1 atau bahkan aku nggak mengajarkan tugas tersebut. Karena aku bawaannya malas banget ketika belajar. Lalu pas aku kuliah, meskipun ada tugas yang deadline-nya itu lama, 1 bulan katakan, dan itu aku ngerjainnya H-1 di malam sebelum terakhir mengumpulkan hal tersebut. Aku tuh harus butuhnya deadline, aku harus punya apa itu yang memicu semangat aku belajar, dan itu tuh sebenarnya nggak baik banget. Kenapa? Ya bayangkan, 1 bulan waktunya sepanjang itu, tapi aku mengerjakannya di malam sehari sebelum tugas tersebut harus dikumpulkan. Apakah itu baik? Ya tentu enggak. Lalu setelah lulus kuliah, aku sadar bahwa ada satu hal, satu faktor, satu aspek yang mempengaruhi kita banget, yang mempengaruhi kalian ketika belajar, entah itu semangat ataupun enggak. Semangat atau enggaknya kita belajar, itu ada satu faktor. Apa itu? Kalian harus belajar atas dasar kemauan, bukan atas dasar keterpaksaan. Ini penting banget. Kenapa? Ketika kalian belajar di atas dasar keterpaksaan, kalian itu nggak akan ada semangat seperti kalian belajar di atas kemauan. Sebagai contoh, sekarang ini aku lagi genjot-genjotnya belajar, lagi semangat-semangatnya belajar seputar content creating, membuat konten, bagaimana menulis skrip yang benar, bagaimana ngomong di depan kamera dengan nyaman, bagaimana aku bisa pede ngomong di depan kamera seperti ini. Itu aku kan belajar juga. Tapi ketika aku belajar ini, enggak seperti aku belajar di kuliah atau bahkan di sekolah, yang mana di sana aku belajar di atas dasar keterpaksaan. Sekarang ketika aku belajar membuat konten, aku ini belajar atas dasar kemauan, yang mana itu tuh ketika aku belajar, aku tuh nggak nyadar tiba-tiba udah ngabisin waktu 1 jam. Tiba-tiba aku udah ngabisin waktu 2 jam. Yang mana itu aku serasa 24 jam ini kurang untuk belajar. Kenapa? Lagi-lagi aku belajar harus di atas dasar kemauan, bukan di atas dasar keterpaksaan. Kalian pernah nggak belajar di atas keterpaksaan dan belajar di atas kemauan? Itu beda banget rasanya. Dan inilah salah satu hal yang bisa membuat aku belajar dengan cepat. Itu apa? Belajar atas dasar kemauan, bukan belajar atas dasar keterpaksaan. Yang kedua, cara kedua yang bisa membuat kalian itu lebih cepat dalam belajar adalah kalian menggunakan konsep meta learning dari buku Ultra Learning. Bagi kamu yang belum tahu meta learning itu apa sih? Singkatnya, meta learning adalah belajar cara belajar. Jadi cara belajar kita itu juga kita harus belajar bagaimana cara kita untuk belajar. Mengetahui bagaimana kita belajar, kita bisa merencanakan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan belajar kita. Satu pertanyaan lagi, kenapa konsep ini penting banget buat kita ketika belajar? Belajar cara belajar.
Bayangkan, kamu ingin belajar menggambar. Jika kamu hanya mengambil pensil dan mulai mencoba menggambar tanpa panduan, proses belajarnya itu bisa sangat lambat dan sangat membingungkan. Kenapa? Karena kamu nggak ada panduannya. Jika kamu meluangkan waktu untuk mencari tahu cara terbaik untuk belajar menggambar, seperti dengan mempelajari teknik dasar, latihan bentuk dan bayangan, serta memahami proporsi dan perspektif, proses belajarnya akan jauh lebih efisien. Sebagai contoh lain, dulu aku seorang desainer. Ketika aku belajar desainer doang, otodidak sendiri, coba-coba ini A, B, C, dan semacamnya tanpa belajar itu akan sangat susah banget. Tapi ketika aku belajar desain atas dasar, aku harus tahu bagaimana cara aku belajar desain, mulai dari prinsip desain, cara meningkatkan skill desain, cara mencari klien dan semacamnya, itu aku akan lebih efektif dalam belajarnya karena aku belajar cara belajar desain. Paling nggak ada 4 hal yang harus kamu perhatikan ketika kamu ingin menggunakan konsep meta learning ini. Yang pertama adalah kamu harus tahu tujuan kamu itu apa. Why-nya itu harus kuat. Sebagai contoh, kalau kalian belajar bahasa asing, kalian itu pengen belajar bahasa asing, bahasa Arab, ingin bisa menguasai percakapan sehari-hari. Itu why-nya lumayan kuat. Yang kedua, kamu harus riset metode yang terbaik. Entah itu menggunakan aplikasi tambahan, entah itu ngomong dengan orang Arab langsung, ataupun apapun itu, kalian harus tahu metode terbaik untuk belajar hal tersebut. Lalu yang gak kalah penting, kalian juga harus tahu bagaimana cara belajar kalian. Apakah visual, apakah audio, ataupun kinestetik, kalian harus tahu bagaimana cara belajar kalian. Lalu yang terakhir, kalian harus punya rencana. Entah 1 bulan ini kalian bercakap-cakap dengan orang Arab, entah 1 bulan ini kalian harus tamatkan Duolingo kamu dan semacamnya. Kalian harus punya rencana dalam belajar hal tersebut. Lalu yang ketiga, ketika kalian belajar, kalian jangan hanya terpatok sama time management, tapi kalian juga harus ada yang fokus management dan juga energi management. Bagi kalian yang belum tahu, energi management adalah cara kita mengelola energi fisik dan juga mental kita agar tetap bugar dan juga produktif sepanjang hari. Ini mencakup menjaga kesehatan, pola makan, tidur yang cukup, dan istirahat yang cukup. Sebagai contoh, kalau kalian belajar tapi tidur kalian nggak cukup, kalian time manajemennya jago tapi tidur kalian kurang, istirahat kalian kurang, kalian akan gampang capek dan juga gampang untuk lelah. Dan itu membuat kalian malas dalam belajar dan kalian terhambat ketika belajar apapun itu. Setelah energi manajemen, kalian juga harus tahu fokus manajemen ataupun menguasai fokus manajemen. Bagaimana kalian memanage fokus kalian sehingga kalian gak gampang terdistraksi dan lebih mudah untuk fokus mengerjakan hal apapun itu. Seperti kalian bisa menggunakan teknik Pomodoro yang mana kalian belajar 25 menit dan juga kalian istirahat 5 menit. Kalian belajar lagi 25 menit dan istirahat lagi 5 menit. Ulangi sebanyak 4 kali dan itulah teknik Pomodoro yang bisa kalian lakukan sehingga kalian bisa meningkatkan fokus kalian kembali ketika belajar. Lalu hal terakhir yang bisa membuat kalian belajar dengan cepat adalah kalian menghidupkan mode pesawat. Kamu gagal dalam belajar karena hidup kamu sangat terdistraksi dengan banyak hal. Ada notif sedikit langsung buka HP. Bosan sedikit langsung buka HP, scrolling sosial media. Bahkan tanpa notif pun kalian tetap membuka HP karena udah terbiasa scrolling sosial media. Kamu perlu hidupkan mode pesawat untuk mengambil fokus kamu kembali. Dengan mode pesawat, kamu akan lebih mudah untuk belajar hal apapun itu. Cepat, karena nggak ada distraksi yang mengganggu kamu. Dulu aku ketika belajar, itu aku mengabaikan hal tersebut. Ketika aku belajar, aku tuh nggak hidupkan mode pesawat yang akibatnya apa? Dikit-dikit aku baru baca buku 5 menit, aku langsung kegoda untuk buka HP. Lanjut lagi buka buku. Sebentar, dan yang terjadi adalah ada notif masuk, aku pikirnya cuma buka ngecek 5 menit, tapi yang terjadi adalah aku ngeceknya nggak cuma 5 menit, aku ngeceknya lebih dari 5 menit atau bahkan aku lebih banyak habisin waktu di scroll sosial media bukan di membaca buku tadi. Itu tuh cara keempat yang bisa membuat kamu lebih bisa belajar dengan cepat, yaitu dengan hidupkan mode pesawat. Jangan sampai notif mengganggu kamu dan membuat kamu gagal dalam belajar. Kalau kamu ada nggak tips yang lain, coba deh tulis di kolom komentar ya. Itu tuh 4 tips yang bisa kamu lakukan ketika kamu ingin belajar dengan cepat sehingga kamu nggak malas-malasan lagi dalam belajar. Sekian konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau kamu suka video ini, kamu pasti suka video di sebelah kiri sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.